dan terus kita akan boleh diatur suaranya, tapi jangan begitu dong analoginya. Cari analogi yang lain, suara burung kah, suara kucing kah? Kan mereka tahu yang namanya anjing dan babi itu diharamkan oleh Islam. Jangan coba-coba mengkaitkan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika ayyakuna minal muhtadin. Alhamdulillah ba'da sholat zuhur jamaah di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Al Mubarakah di Mushola Barakatul Huda Desa Lamajang, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan kita seperti biasanya pada sholat zuhur kita mengkaji ayat-ayat Allah. Pada kali ini kita membahas tentang masjid, di mana Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 18, Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya kata Allah hanya saja orang yang memakmurkan masjid, mulai dari membangun, menjaga, menjalankan, memelihara. Jadi bukan hanya meramaikan dalam arti mengisi, tapi mulai dari membangun. Kenapa dari mulai membangun? Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadis, man bana lillahi masjidan kama qasatin qatatin aw aslara banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid walaupun hanya sebesar kandang burung, aw asgara atau lebih kecil daripadanya, banallahu baitan fil jannah. Allah bangunkan rumah. Tapi kenapa sering diterjemahkan istana? Karena kita tahu kalau sudah di surga nggak ada rumah yang kecil. Rumahnya bak istana, nggak kecil dan mewah. Nggak ada rumah yang sederhana di surga. Satu rumah itu bisa menampung banyak orang. Karena orang beriman itu diberi kuota untuk memberikan syafaat. Entah orang tuanya, entah keluarganya, entah saudaranya, handai tolan yang dia sayangi, tapi tidak ada di surga. Dengan dia membangun masjid walaupun hanya sebesar kandang burung atau lebih kecil daripadanya. Jadi kama qasatin qatatin itu bukan kandang burung sebetulnya. Dia hanya satu lubang kecil di bukit yang bisa untuk diamnya seekor burung atau lebih kecil dari itu. Tapi Rasulullah menjamin banallah akan dibangunkan oleh Allah baitan fil jannah, rumah di surga. Jadi yang membangun masjid ini, musola ini, walaupun hanya selembar kaca ataupun sebatang kayu, mungkin hanya satu paku, dua paku, atau ada yang menyumbang batu, semen dan sebagainya, seperti yang terjadi di pesantren kita, baik yang di Al-Muqarrabun, yang di Al-Mubarakah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita kebahagiaan, walaupun kita yang menampung kemudian kita salurkan untuk pembangunan ini. Disinilah Allah yakinkan bahwa pembela-pembela agama Allah yang khusus urusannya ke masjid masih banyak. Buktinya, tadinya di sini tanah kosong, kemudian berdiri musola. Kita bisa sholat, walaupun belum lengkap, belum sempurna, tapi kita sudah siapkan bahwa musola ini nanti dinding-dindingnya adalah Asmaul Husna. Kemudian ada toilet yang kita buat 2 di luar. Tempat wudhu ada 4 atau mungkin bisa 5. Subhanallah. Kata Allah hanya saja yang memakmurkan masjid itu man amana billah. Orang yang beriman kepada Allah.
Tidak iman kepada Allah, enggak. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Dia tidak memahami akhirat tempat dia kembali, dia tidak akan menjadi orang yang memakmurkan. Wa aqama shalah, menegakkan shalat. Wa ata zakah, membayar zakat. Dan yang terakhir kata Allah, walam yahsya illallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Kita sudah 5 tahun membangun pesantren di Al-Muqarrabun, di Al-Mubarakah, subhanallah, biiznillah, dengan izin Allah. Allah datangkan pembela-pembela agama Allah yang tidak pernah berhenti, terus menyumbang lagi. Dan kita alhamdulillah diberi kekuatan oleh Allah untuk kita salurkan, untuk masjid, untuk musola, untuk pesantren kita buat. Subhanallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka itu adalah orang yang kemudian menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah. Orang yang mendapatkan petunjuk hidayah ini banyak sekali godaannya. Mereka diganggu oleh orang-orang yang kemudian kadar kecintaannya ke masjid dilunturkan. Dimulai dari orang yang memanggil sholat, yaitu azan, dilemahkan dengan perkataan-perkataan yang melecehkan, yang mengurangi, bahkan menghinakan daripada panggilan azan. Hanya dianalogikan seperti gonggongan seekor anjing. Na'udzubillah. Padahal disitulah intinya orang itu bakal cinta kepada ajaran Islam. Pertama digetarkan hatinya dulu. Dan digetarkan hatinya itulah ciri orang beriman. Digetarkan hatinya itu melalui zikrullah. Di dalam surah Al-Anfal pada ayat 14. Al-Anfal pada ayat 2. Innamal mu'minuna iza zukirallah wazilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanya saja orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, iza zukirallah, disebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ sebetulnya kita harus yakinkan bahwa ayat Allah, hati kita bergetar. Tapi kalau kemudian mulai dilecehkan, panggilan azan yang diawali dengan Allahu Akbar itu hanya sekedar gonggongan anjing, apakah kita tidak dilecehkan? Semakin melemah orang yang lemah, tapi semakin kuat orang yang kuat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang semakin kuat. Orang katakan apapun tentang azan, kita tetap akan istiqomah azan. 14 abad lebih dari dulu namanya azan dengan redaksi kalimat yang sama tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah padam, dan terus kita akan boleh diatur suaranya, tapi jangan begitu dong analoginya. Cari analogi yang lain, suara burung kah, suara kucing kah? Kan mereka tahu yang namanya anjing dan babi itu diharamkan oleh Islam. Jangan coba-coba mengkaitkan seperti itu. Ini persepsi banyak orang. Kita juga boleh merasakan bahwa persepsi itu sama seperti yang kita persepsikan. Kita nggak boleh membela, menentang orang-orang yang benar untuk membela orang-orang yang berkhianat. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 105. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wala takun lil khainina khasiman. Kata Allah, sesungguhnya kami turunkan kitab kepadamu hai Muhammad bil haq, dengan sebenar-benarnya. Tidak ada keraguan, tidak ada kepalsuan, tidak ada sesuatu yang meragukan, yang tidak ilmiah, tidak bisa diterima oleh hati orang beriman, hati orang yang bersih. Litahkuma bainas, tujuannya untuk menghukumkan kepada manusia. Hari ini kita mencari ketetapan hukum seperti apa? Ada di dalam Al-Quran. Bima arakallah, pada apa-apa yang diajarkan oleh Allah. Demi Allah, ajaran Islam itu termasuk azan adalah ajaran Islam.
khususnya di waktu Jumat. Allah turunkan satu ayat tentang azan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Hai orang beriman, apabila dipanggil untuk sholat di hari Jumat, coba manggil sholatnya pakai apa? Pakai lonceng? Apalagi naudzubillah pakai gonggongan anjing, naudzubillah. Tidak terpikir oleh kita orang yang beriman, yang bersih hati kita, insya Allah berusaha menjadi bersih. Kalau panggilan itu diganti, dari dulu ajaran Islam manggilnya pakai azan. Fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kepada zikrullah, kepada ingat kepada Allah. Kembali lagi kita ingin status orang beriman yang ada pada diri kita, status iman yang ada pada diri kita. Iza zukirullah wazilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, hati kita bergetar. Wa idza tuliyat, kalau sudah bergetar hati kita, wa idza tuliyat, apabila dibacakan ayat-ayatnya, zadathum imanan, bertambah keimanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, baru setelah itu kepada Rabb mereka bertawakal. Kita ingin merasakan gitu. Tapi kalau sudah getaran-getaran hati orang beriman itu sudah tidak makai lagi dengan ingat kepada Allah, lalu pengen digetarkan dengan apa? Mudah-mudahan ini menambah kesadaran kepada kita semua untuk tetap mengingat Allah, bergetar hati kita dengan sebutan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi di malam takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak ada orang beriman yang kemudian merasa itu biasa-biasa saja. Pasti dalam kehidupan kita merasakan ada suatu saat yang kemudian kita ini memang tergetar dengan suara Allahu Akbar itu. Kemudian kita meneteskan air mata, walaupun sekedar ingat pulang kampung, pengen silaturahmi dengan orang tuanya. Itulah di saat-saat yang indah hari ini. Ada sekelompok orang atau manusia yang berusaha memudarkan nilai-nilai sakral itu. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dan tetap istiqomah di jalan Allah, membina, menyantuni yatim piatu du'afa dengan program tahfiz Quran gratis 100%. Demikianlah, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.